Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton video ini ya. Kembali lagi kita akan membahas tentang ekspor impor ya. Dimana pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang seputar konsep-konsep dari perdagangan internasional, kemudian pengertian dari ekspor impor, kemudian manfaatnya, kemudian latar belakangnya ya. Nah, ini kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, yang teman-teman kalian ketahui di mana perdagangan internasional ini merupakan suatu kegiatan yang harus ya yang harus disepakati antara kedua belah pihak ya, antara si eksportir maupun si importir, yaitu penjual dan pembeli ya, untuk membeli atau memperjualbelikan barang mereka ya, dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan ya, kebutuhan barang-barang yang memang tidak bisa diproduksi oleh negara tersebut, dan nantinya barang-barang tersebut akan dikirimkan dan melewati ya, kalau untuk impor ya, dikirimkan dan melewati daerah kepabeanan ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan ekspor atau mengirimkan ya barang ke luar, berarti dikirimkan dan akan nantinya melewati ya daerah kepabeanan baik negara asal maupun di negara luarnya nanti untuk impornya ya, kayak gitu. Nah, untuk portofolio kita skip ya. Nah, dapat kesimpulan ya, jadi perdagangan internasional itu kesepakatan nih bersama dalam melakukan kegiatan jual beli barang ya, yang dilakukan oleh suatu penduduk baik yang berbadan hukum, perorangan, perusahaan, pemerintah, institusi dan lainnya ya, baik di dalam maupun di luar negeri ya. Nah, nanti pada satu kawasan, yaitu kawasan pabean pada suatu negara tersebut ya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ya, maupun pemenuhan kebutuhan barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri begitu ya. Oke. Konsep ekspor impor ya. Jadi ekspor impor itu kurang lebih sama ya dengan perdagangan internasional, karena seiring berkembangnya globalisasi ya, untuk kegiatan ekspor impor itu atau kegiatan pengiriman barang itu memiliki makna yang berbeda-beda begitu. Nah, di mana yang kita ketahui ekspor impor itu sama seperti transaksi jual beli barang ya. Nah, dan jasa dari luar pabean ke dalam daerah pabeannya dan sebaliknya. Nah, di sini menurut Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional ya, ekspor kegiatan barang untuk mengeluarkan dari kawasan pabean menuju ke selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan eksportir yaitu kita ya, saya atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ya. Nah, untuk pengertian impor itu sendiri biasanya kegiatan untuk memasukkan barang dari dalam pabean ya. Kemudian perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor itu disebut importir ya. Biasanya kegiatan impor ini dilakukan oleh suatu negara ya, jika harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah. Contohnya produk-produk di Cina. Ya, nah di sini ada contohnya kawasan pabean itu apa sih, daerah pabean. Nah, jadi di sini ada lingkaran ya. Di dalam lingkaran itu adalah wilayah NKRI ya, negara Indonesia, di mana di daerah pabean ini ada landasan kontinen, kemudian kebijakan-kebijakan ya, peraturan-peraturan yang harus dipatuhi ya oleh seluruh masyarakat. Nah, baik itu kegiatan ekspor maupun yang lainnya begitu. Nah, ketika barang mau dilakukan keluar, nah di situ nanti ada pengecekan oleh bea cukai, baik pengecekan barang maupun dokumen.
Nah, serta pungutan bea keluarnya, ya. Nah, kemudian sebaliknya, kalau misalkan barang itu datang dari luar ke dalam, sama dilakukan pengawasan oleh bea cukai dan ada pungutan pajaknya, ya, atau bea masuk yang kita kenal. Nah, manfaat ekspor itu apa saja sih? Ya, jadi yang pertama menambah pemasukan negara kas negara ya. Nah, kemudian membuat lapangan kerja, membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara. Nah, identifikasi komoditas ekspor itu seperti apa sih? Ya, yang harus diperhatikan yang pertama tentu kualitas produk itu sendiri ya. Apakah bisa bersaing di pasar internasional? Contohnya ya kayu rotan ya, kayu-kayu mebel. Nah, kalau misalkan di luar itu memang tidak ada ukiran-ukiran mebel dan bisa bersaing harganya dan itu bisa dilakukan ekspor ya. Dan kemudian beras dan yang lain-lainnya ya. Nah, produk yang tidak sangat dibutuhkan di dalam negeri, ya, produk tersebut tidak sangat dibutuhkan, nggak terlalu penting banget di dalam negeri, gitu. Contohnya kalau misalkan batu bara, nah itu sangat dibutuhkan dan sangat langka. Nah, itu biasanya jarang untuk diekspor, ya. Kemudian ketersediaannya produk atau bahan baku terjamin untuk lanjutan ke depannya, mudah dalam proses pengemasan, bukan produk yang dilarang ya atau atas larangan dan pembatasan oleh pemerintah di suatu tempat atau di suatu negara. Nah, kemudian di sini harus memperhatikan juga nih negara tujuan ya. Masyarakat negara tersebut membutuhkan produk atau komoditas tersebut karena belum memiliki atau ada tapi jumlahnya tidak terlalu banyak begitu. Nah, kemudian tidak terlalu ketat ya untuk kebijakan tarifnya. Kemudian berpotensi nih untuk pasar ya, baik jumlah, tingkat persaingan maupun perilaku konsumen. Nah, tidak adanya larangan impor dari Indonesia. Kemudian proses mekanisme transaksi pembayarannya tidak terlalu rumit ya. Nah, manfaat impor itu apa saja sih ya? Manfaat impor yang pertama ini ada dapat memenuhi kebutuhan hidup sudah pasti ya. Kemudian menambah pemasukan dan pendapatan negara ya. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan industri yang tidak tersedia di negaranya. Dan yang terakhir meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui proses teknologi dari tenaga ahli yang didatangkan dari negara-negara maju ya. Nah, ini salah satu kenapa terjadinya praktik perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan iklim ya, di mana perbedaan iklim ini ya biasanya menghasilkan olahan makanan ya, sumber daya alam. Contohnya kalau Indonesia ini kan iklim tropis, ya pasti kebanyakan di kita itu memiliki cengkeh, jahe, tumbuh-tumbuhan tradisional, obat-obatan tradisional yang nantinya akan diekspor keluar ya. Dan contohnya di negara Timur Tengah itu biasanya kebanyakan karena iklim tanah tandus, di situ kebanyakan untuk buah-buahannya seperti kurma. Nah, kurma itu bisa diimpor ke beberapa negara yang tidak pernah atau tidak bisa tumbuh ya untuk buah kurma begitu. Nah, kemudian perbedaan sumber daya manusia ya. Kemudian perbedaan atasnya keadaan sumber daya alam, daya tenaga kerja, kemudian adanya kesamaan selera ya, seperti contohnya selera orang Korea ternyata disukai nih oleh orang-orang Indonesia atau orang Indonesia ternyata suka Indomie, ternyata di Korea juga suka nih produk Indomie ya, contohnya seperti itu. Atau fashion ya, bisa dari fashion. Nah, kemudian membuka hubungan diplomatik ya, hubungan politik antar negara, terjadinya era globalisasi dan perbedaan lainnya ya. Pentingnya perdagangan internasional itu apa sih? Ya, sangat penting. Pertama, bisa dong menjual kelebihan barang di suatu negaranya. Contohnya, ya, sapi itu biasanya sapi-sapi unggul adanya di negara Australia, ya. Nah, Australia ini peternak sapi terbesar di dunia ya. Nah, sapi ini bisa diolah baik dari dagingnya, baik dari susunya, ya,
Nah, susunya bisa dibuat berbagai macam nih olahan, bisa dari fermentasi yogurt atau keju dan yang lain-lainnya ya. Nah, kemudian memperluas pasar serta mendapatkan keuntungan tambahan dalam bentuk devisa. Contohnya perusahaan-perusahaan kimia berbasis ya, perusahaan-perusahaan di bidang kimia ini contohnya BASF ya. Jadi di perusahaan BASF ini ada banyak nih cabang-cabangnya ya, ada di Jerman ya, kemudian ada di Indonesia juga ada, di Singapura juga ada, dan yang lain-lainnya begitu ya. Kemudian menjadi persahabatan antar negara, kemudian memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara sendiri, memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, memperoleh keuntungan yang spesial, kemudian terjadinya pertukaran teknologi. Ya, kemudian di sini contoh perdagangan internasional ya, ini dibagi ya, diantaranya ada 7 ya, bisa saya contohkan. Yang pertama ekspor biasa atau tanpa eksis, kemudian barter. Nah, barter ini ternyata di ekspor impor ada 4 macam nih ya, pertukarannya itu di bukan kayak zaman ekonomi ya, kita punya barangnya harganya lebih murah, kita mempunyai harga barang lebih mahal, tapi kita sama saling membutuhkan, bukan seperti itu ya, untuk konteks barter yang ada di ekspor impor ya, dimana sama-sama saling pertukaran barang tapi nilainya sesuai ya. Nah, biasanya juga untuk pemenuhan suatu negara begitu. Nah, di sini ada direct barter, ada switch barter, buyback barter, counter forecast. Nah, nanti ini lebih lanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang kedua ya. Kemudian ada import, package deal, consignment, konsiliasi, border crossing, smuggling, penyelundupan ya. Nah, ini juga ada penerapan K3 di bidang ekspor impor. Nah, K3 itu untuk apa sih gunanya ya? Nah, tujuan utama dari penerapan K3 dari ekspor impor yang pertama pastinya untuk melindungi dan menjamin keselamatan di setiap tenaga kerja ya. Kemudian menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan dengan aman dan efisien. Kemudian yang terakhir meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, agar tenaga kerja dapat perlindungan, maka ada beberapa unsur nih yang harus ada di dalam perusahaan ya. Di antaranya tata tertib ya, agar lebih aman dan tertib. Prosedurnya itu yang pertama, standar K3 nih harus ada ya di suatu negara, di suatu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor. Kemudian menetapkan tata tertib ya, harus dipatuhi. Nah, menetapkan peraturan-peraturan serta kebijakan dan mensosialisasikan peraturan dan undang-undangan K3 ini kepada seluruh tenaga kerja dan memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Nah, contohnya apa aja sih alat-alat perlindungan yang harus memenuhi persyaratan? Ya, biasanya nyaman dipakai, tidak mengganggu para pekerja ya, memberikan perlindungan yang efektif dan efisien terhadap jenis bahaya. Ya, kemudian jenis dan alat-alat proteksi diri digolongkan berdasarkan bagian kepala, mata, muka, tangan, jari, kaki, alat pernafasan, telinga, tubuh ya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, di sini ada quotes untuk para para penonton ya. Dua musuh terbesar kesuksesan itu adalah penundaan yang pertama dan alasan. Jadi kalau kita tidak menunda-nunda pekerjaan, kita akan ya, akan melakukannya dengan baik, dan itu akan menjadikan salah satu gerbang utama menuju kesuksesan. Dan jikalau kalian udah menunda dan banyak alasan, nah pertama kegiatan kalian atau pekerjaan kalian akan tertunda, dan itu adalah gerbang menuju kegagalan ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.